Selamat siang Bu Oki. Selamat siang Bu Nuryani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Nuryani hari ini, sudah sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, saya sehat Bu Oki. Hari ini Bu Oki memiliki jadwal untuk coaching nggih? Iya betul Bu. Nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bu Oki nggih. Nanti sebagai penilaian rubrik, ada rubrik penilaian nanti saya akan mengamati apakah coaching nanti itu sudah menerapkan alur kita dengan urut, lalu mendengarkan secara aktif, lalu hadir secara penuh serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk itu, saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana Bu Oki. Terima kasih ya Bu Nuryani tadi sudah menyampaikan tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, adapun kegiatan coaching saya nanti bersama Pak Maksum, saya ingin sekali mengembangkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu dalam kompetensi yang sudah disebutkan oleh Bu Oki tadi, secara spesifik itu apa yang ingin diobservasi Bu Oki? Dari ketiga itu, yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Untuk indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching itu apa sih? Menurut saya nanti coaching yang saya lakukan bersama Pak Maksum itu dikatakan berhasil apabila nanti coaching itu sendiri dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Kemudian kunci sendiri bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Seperti itu. Oh, baiklah. Monggo Bu Oki bisa memulai kegiatan coachingnya dengan Pak Maksum, ya. Monggo, saya nanti akan mengamati dari sini. Baik, terima kasih Bu Nuryani. Saya minta izin untuk melakukan kegiatan coaching dulu. Selamat siang Pak Maksum. Selamat siang Bu Oki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan baik. Semoga Bu Oki juga dalam keadaan baik. Baik Pak Maksum. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Gitu. Nah, dalam kegiatan kita hari ini, mungkin ada suatu hal atau suatu masalah yang ingin Pak Maksum ceritakan kepada saya. Ya Bu Oki, saya punya permasalahan terkait anak-anak saya itu terkait bullying di sekolah saya. Belum bisa sepenuhnya hilang, masih saja terjadi Bullying ya Pak ya. Nah, apakah ada hambatan selama ini dalam Bapak itu menyelesaikan masalah bullying yang ada di sekolah? Ya Ibu, selama ini kami telah berupaya sih bersama dengan orang tua, bersama rekan-rekan juga, dan tidak kurang-kurangnya mengingatkan, tapi masih saja terjadi bullying. Oke Pak. Nah, tadi Pak Maksum sudah mengingatkan, sudah bekerja sama juga dengan orang tua. Nah, seberapa efektifkah upaya yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Maksum itu menurut Pak Maksum? Sebenarnya upaya yang kami lakukan bersama orang tua juga guru-guru yang lain itu sudah mengurangi tingkat bullying di sekolah kami, tetapi saya rasa tidak sesignifikan atau belum hilang-hilang itu. Oke. Nah, kalau diukur dari angka 1 sampai 10 saat ini,
tingkat ketercapaian dalam menghilangkan bullying di sekolah Pak Maksum itu sudah di angka berapa? Kalau saya kira-kira sekarang itu masih di angka 6 gitu. Nah, di angka 6, lalu harapan Pak Maksum nanti ini akan ada di angka berapa, Pak? Kalau saya sih inginnya nanti bisa sampai ke angka 8 atau bahkan 9 saya inginkan. Oke. Pak Maksum tadi sudah menyampaikan di angka 8 ataupun angka 9. Nah, indikatornya itu apa sih? Di angka 8 atau 9 itu apa ini, Pak? Yang saya inginkan nanti ketika itu sudah mampu di angka 9, saya harapkan nanti tidak ada laporan lagi dari anak-anak maupun orang tua. Anak-anak juga tidak ada yang nangis karena diejek oleh teman-temannya. Itu yang kira-kira nanti bisa sebagai indikator bisa naik ke angka 9. Oke, jadi Pak Maksum sudah menentukan indikatornya ya. Nah, hal pertama apa yang dapat dilakukan oleh Pak Maksum agar indikator itu bisa tercapai? Ini Ibu, saya sering lihat juga ada sekolah yang mendatangkan pihak kepolisian. Di sana ada pemahaman terkait anti bullying. Dari situ saya juga ingin berniat nanti saya akan mendatangkan kepolisian ke sekolah kami sehingga nanti bisa memahamkan anti bullying di anak-anak. Oh, jadi upayanya lanjutannya nanti adalah dengan mengajak pihak kepolisian ya. Nah, untuk bisa mengajak kepolisian itu, hal apa saja yang akan Pak Maksum lakukan? Tentunya nanti karena itu kan belum pernah, nanti saya koordinasikan dulu dengan tentunya kepala sekolah bersama dengan guru-guru yang lain. Nanti kami berkoordinasi, terus nanti kami akan membuat permohonan ke pihak kepolisian sehingga nanti diharapkan Pak Polisi nanti bisa datang ke sekolah kami, memahamkan anak-anak. Juga nanti kami berharap di situ ada deklarasi juga anti bullying, di mana juga anak diharapkan nanti bersama Pak Polisi dan guru juga ada deklarasi dan anak nanti tetap ingat tentang deklarasi yang dijalankan di sana. Oke, baik Pak Maksum. Jadi tadi ada koordinasi dengan kepala sekolah, ada koordinasi dengan teman sejawat, kemudian ada juga tadi deklarasi. Kapan hal tersebut akan mulai dilakukan? Terkait kapan, karena sekarang itu sudah akhir semester, Ibu, sudah anak-anak besok Senin sudah melaksanakan PSAS. Setelah PSAS itu nanti anak-anak libur, jadi adanya waktu kami nanti akan agendakan sekitar awal semester depan. Di awal semester depan waktunya sudah ada. Nah, sekarang Pak Maksum kan tidak mungkin akan bekerja sendiri ya. Nah, siapa saja yang akan Pak Maksum libatkan untuk dapat mewujudkan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Maksum tadi? Tentunya kita nanti bisa berkolaborasi dengan pemangku sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah, juga bekerja sama dengan guru-guru. Karena ini melibatkan anak, juga nanti orang tua juga kita libatkan, tentunya Pak Polisi sebagai yang pertama. Oke, baik. Sudah ada waktu, Pak Maksum sudah menentukan siapa yang akan diajak bekerja sama. Kemudian kegiatan tadi itu kira-kira akan dilaksanakan berapa kali? Itu Ibu, tentunya saya ingin agar kegiatan itu nanti ada kelanjutannya, tidak hanya sekali. Mungkin nanti di setiap awal semester kita datangkan polisi sehingga anak-anak juga terbiasa dengan polisi, dengan aturan-aturan, sehingga nanti anak-anak juga lebih disiplin. Baik Pak Maksum, tadi Pak Maksum sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan Pak Maksum untuk menyelesaikan masalah yang
menghadapi tadi ya. Jadi, Nah, semoga apa yang telah direncanakan tadi bisa segera dilaksanakan agar masalah bullying di sekolah Pak Maksum juga bisa segera terselesaikan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Maksum kepada saya. ya, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih Ibu tadi sudah menemani saya, membersamai saya, sudah ikut menggali terkait dengan pemecahan masalah yang harus saya atasi, sehingga tadi saya bisa memecahkan masalah. Semoga nanti bersama dengan Pak Polisi, anak-anak saya bisa tidak melakukan bullying lagi. Baik. Terima kasih Pak Maksum atas waktunya hari ini sudah bersedia melaksanakan kegiatan coaching bersama saya. Saya tunggu progresnya, mungkin nanti bisa dilaporkan kepada saya sebagai terima kasih saya Pak Maksum bukan untuk tugas tambahan yang memberatkan bukan. Nah, demikian Pak Maksum, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di kegiatan coaching ya. Saya juga mohon maaf jika ada hal yang sampai jumpa lagi. Alhamdulillah Bu Oki, tadi Bu Oki sudah melaksanakan coaching ya. Menurut Ibu, bagaimana kegiatan coaching yang telah Ibu Oki lakukan tadi? Alhamdulillah, Bu Nuryani, kegiatan coaching tadi berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana Ibu bisa menilai demikian? Dari kompetensi coaching yang tadi Ibu kembangkan, apa saja yang tadi Ibu sudah lakukan? Baik, menurut saya tadi saya katakan lancar karena tadi saya juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu. Kemudian saya juga berupaya untuk hadir secara penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Suci dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan seperti itu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu saja kemudian dengan senang hati. Tadi setelah saya mengamati kegiatan yang dilakukan Bu Oki dengan Pak Maksum, tadi kegiatannya Ibu Oki sudah hadir secara penuh, sudah memberikan umpan balik yang apresiatif, sudah mendengarkan secara aktif, tidak menyela dan tidak memberikan judgement kepada situasi, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu sudah sesuai Bu Oki, malah lebih tinggi dari standar yang kita sepakati tadi. Terima kasih Bu Nuryani atas umpan balik. Sama-sama Bu Oki. Namun demikian Bu Oki, tadi ada juga yang perlu saya sampaikan Bu Oki. Tadi ada Ibu Oki di akhir kegiatan coaching tadi belum menyampaikan kesimpulan ya yang terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh coaching. Akan coaching semakin mantap dalam melakukan apa yang telah disampaikan. Itu Oki. Ya, tadi saya memang belum melakukan memberikan pertanyaan terkait kesimpulan dari Puji ya. Tapi saya malah langsung menyampaikan harapan-harapan saya terhadap kegiatan yang tadi sudah disampaikan. Ini Bu Oki. Dari diskusi yang telah dilakukan tadi Bu Oki, kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan sama Bu Oki? Nah, karena tadi Bu Nuryani sudah mengamati ya
secara spesifik mengamati terkait kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif, kemudian kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti di supervisi yang akan datang, saya harap saya bisa mengembangkan kemampuan saya pada kompetensi kehadiran secara penuh, ya kemudian saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya tadi, karena saya tadi belum menyimpulkan ya, maaf, belum menanyakan kesimpulannya Puji. Nah nanti tentu akan saya lakukan ya, memberikan pertanyaan terkait kesimpulan agar Puji semakin mantap dalam melaksanakan apa yang telah disampaikan. Baik, dari yang tadi kita diskusikan, di sini nanti saya akan menuliskan hasil observasi supervisi hari ini di Bu Opin ya, pada buku supervisi sebagai refleksi yang mungkin akan bermanfaat di kemudian hari. Ibu akan menyampaikan dampak dari proses yang telah kita laksanakan tadi. Apa yang akan disampaikan Bu Opin dengan kegiatan coaching tadi? Nah, baik, saya sangat senang ya hari ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, dengan cara seperti ini, tentu saya bisa tahu apa kekurangan saya, apa yang masih perlu saya kembangkan, seperti itu ya Bu Nuriani. Sehingga nantinya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang sebelumnya, seperti itu. Nah, saya juga berharap nanti kita bisa bertemu lagi nih Bu Nuriani. Nah, dan Bu Nuriani terus memberikan semangat kepada saya agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih sama-sama ya Bu Opi ya. Terima kasih kegiatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kegiatan kali ini ya Bu. Bisa kita seperti tadi Bu Opi katakan, kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan kegiatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih Bu Opi. Terima kasih Bu Nuriani. Ya, sama-sama.